Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi sahli sodri wa yarsili amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Dengan rahmat taufik dan hidayahnya saya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada detik hari ini. Pada segmen selanjutnya materi yang akan saya bawakan adalah masalah Islam liberal. Apa liberal itu? Liberal adalah bebas berasumsi semua kebenaran mutlak dari manusia. Jadi menurut akal sehat mereka, benar itu prinsipnya benar untuk mereka. Benar untuk kelompok mereka. Benar untuk golongan mereka. Karena hidupan kita itu erat sebetulnya. Erat banget kaitannya sama kehidupan akhirat. Bila kita berlandaskan kepada syariat, kepada aturan. Jadi liberal itu bukan urusan Tuhan itu dibatasi. Jadi syariat adalah cukup mempelajari ilmu agama saja. Hanya pada saat beribadah saja. Jadi urusan dunia itu urusan mereka. Itulah liberal. Jadi dalam agama kita, agama Islam, Allah itu menciptakan alam dan manusia itu punya undang-undang, punya aturan. Jadi mau tidak mau kita harus menuruti aturan, harus mau menuruti undang-undang Sang Pencipta, karena adalah makhluk yang diciptakannya, yang menciptakan, mempunyai aturan, mempunyai undang-undang. Itu kita harus mematuhinya. Kalau liberal tidak mau dipisahkannya. Urusan dunia, urusan mereka sendiri. Urusan syariat itu urusan para tokoh-tokoh agamanya. Itu liberal, ciri-ciri liberal. Liberal itu punya pegangan sendiri. Jadi yang mereka suka dan kehendaki menurut akal mereka. Jadi diperjemakan sendiri kehidupannya menurut akal mereka. Bisa juga syariat harus menuruti mereka sendiri. Harus menurut akal mereka sendiri. Bukan akal manusia itu bertujuan kepada syariat, akal manusia bertujuan kepada kebenaran, bersyariat, bukan. Tapi harus menerima keadaan, harus menerima dari akal mereka sendiri. Seperti contoh sekarang banyak sekali. Perkawinan sejenis, LGBT, gay, atau homo, itu kan liberal. Itu diadopsi dari golongan barat. Kebanyakan golongan Eropa. Kalau di sana legal, tapi menurut syariat Islam ilegal, tidak boleh, hukumnya haram. Itulah tanda-tanda liberal, kebebasan. Jadi manusia itu hidup diberi kebebasan, tidak terikat kepada syariat agama tertentu, aturan agama tertentu. Atau khususnya adalah kalau di Indonesia mayoritas Islam, tidak mau terikat dengan aturan-aturan agama Islam. Dia punya aturan sendiri. Itulah ciri dari liberal. Kemudian sekuler.
Sekuler itu adalah memisahkan kehidupan beragama dan kehidupan bernegara. Jadi sekuler itu juga tidak mau, harus dipisahkan antara bernegara dan beragama. Jadi urusan dunia itu dia sendiri yang kelompoknya sendiri yang mengurusnya, tidak sama dengan seperti liberal. Jadi saudara kembar sekuler dan liberal itu. Jadi tidak mau dicampurkan antara aturan pemerintah atau aturan agama dengan kehidupan mereka. Tidak mau. Ilmu tidak terkait dengan bidang. Ilmu itu terkait dengan latar belakang dan tujuan. Nah, seperti ilmu fikih, itu sekuler mengatakan ilmu fikih adalah urusan ilmu agama. Matematika, ilmu dunia, bukan begitu. Ilmu fikih, ilmu matematika, itu ya ilmu hukumnya fardhu ain, harus dipelajari. Tidak ada pemisahan, tidak ada ini ilmu agama, ini ilmu dunia, tidak bisa, sama. Jadi turunannya, jadi ceritanya ada ilmu dari mana? Ada ilmu dari kitabullah, dari aturan Allah SWT, dari Al-Quran. Kemudian dijabarkan oleh manusia sendiri, muncul ilmu-ilmu, entah itu ilmu kedokteran, entah itu ilmu sains, kimia, fisika, astronomi, ilmu fikih, ilmu ihya, dan banyak lagi. Itu adalah ilmu. Kita harus mempelajarinya. Jadi tidak ada pemisahan. Ini ilmu dunia, ekonomi ilmu dunia, bukan ilmu agama, bukan. Ilmu ya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi itu salah. Ilmu adalah fardhu ain. Disebutkan dalam kitab Al-Risalah karangan Imam Syafi'i. Tidak ada memisahkan antara ilmu, ini ilmu ekonomi, ini ilmu fikih, tidak ada itu. Ilmu ya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada aturannya, tidak kebablasan, tidak dengan pikiran manusia sendiri. Ini ilmu saya harus menjabarkan sendiri. Bukan, harus ada syariatnya, harus ada rambu-rambunya. Jadi Islam itu ada aturannya. Ini haram, ini mubah, ini sunnah, ini makruh, itu tidak sebebas-bebasnya seperti sekuler. Nah, jadi meskipun ilmu fisika, meskipun ilmu kimia, meskipun ilmu ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan agama. Jadinya ilmu-ilmu itu dari mana? Ya dari kitab Al-Quran, dari As-Sunnah. Tidak bisa memungkiri manusia itu diciptakan berpikir sendiri, menemukan sendiri, tidak bisa. Itu adalah ilmu dari kitabullah, dijabarkan manusia sendiri. Tidak ada pemisahan, ini ilmu manusia, ini ilmu agama. Nah, selanjutnya adalah paham apa itu komunis. Komunis itu berpaham anti Tuhan. Tersebut marxisme atau agama itu katanya komunis. Agama itu hanya sebagai pelipur lara bagi orang-orang yang tertindas dan terhempas.
Jadi paham komunis adalah paham agama itu harus diberantas karena merupakan candu masyarakat. Karena apa? Katanya agama itu banyak aturannya, banyak yang melanggar dari hak-hak mereka. Jadi hak mereka itu dibatasi oleh agama. Jadi sepertinya agama itu harus diberantas karena merupakan candu dari masyarakat, katanya komunis. Itu dari mana? Dari teori Karl Marx, pendiri tokoh komunis yang anti Tuhan dan anti agama. Itu termasuk Marxisme. Komunis adalah agama dan ideologi yang dibuat oleh manusia. Jadi mengenyampingkan tauhid. Jadi mengenyampingkan itu kehidupan akhirat. Tidak ada komunis tidak percaya akhirat komunis. Dalam ideologi mereka tidak percaya karena hidup di dunia itu harus berbuat seperti pemikiran dia, tidak mau diikat oleh aturan-aturan agama. Itu komunis. Kenyataannya negara yang berpaham komunis tidak populer. Komunis dan turunannya bubar semua. Banyak ditinggal oleh pengikutnya. Seperti apa? Seperti Uni Soviet bubar. Karena berpaham komunis, karena pikiran manusia terbatas. Tidak bisa mampu memperjemahkan ruang dan waktu. Yang bisa memperjemahkan ruang dan waktu apa? Itu adalah Al-Quran, As-Sunnah. Itu adalah yang bisa memperjemahkan. Tapi manusia tidak bisa memperjemahkan itu. Jadi terbatas pikiran manusia cukup dari situ. Jadi pendirinya mati, sudah tidak bisa memperjemahkan pengikut-pengikutnya. Akhirnya terjadi bentrokan, akhirnya terjadi kerusakan. Itulah komunis. Seperti Soviet, seperti negara Eropa Timur, Yugoslavia yang dipelopori oleh siapa itu? Bapak Yosef Broz Tito. Seperti Soviet dipelopori oleh Stalin atau yaitu Karl Marx tadi. Seperti di Cina adalah yang dipelopori oleh Mao Zedong. Seperti di Asia Tenggara, itu siapa? Khieu Samphan, Vietnam. Seperti di Kuba, siapa ya? Fidel Castro. Itu sudah gak populer. Tokoh-tokohnya mati, ya sudah. Hancur pemikirannya. Akhirnya ekonominya juga hancur, tokoh-tokohnya. Nah sekarang tokoh yang diambil tokoh-tokoh demokrasi, tokoh-tokoh yang punya aturan, tokoh-tokoh yang punya aturan dalam agama. Itu yang dipedoman kepada mereka. Sedangkan orang komunis sendiri dikatakan komunis sebetulnya juga tidak mau dia dikatakan komunis karena apa? Sudah kuno pemikirannya. Itu. Jadi salah satu karakter Islam itu tidak punya tradisi sekuler, tidak punya tradisi liberal. Sebab orang Islam dalam semua aspek kehidupannya itu ada aturannya. Ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Jadi ada aturannya. Jadi orang Islam syariatnya kita minum membaca bismillah, kita tidur membaca doa, bekerja kita punya niat bekerja, berdoa, berpolitik kita harus ada aturannya, harus ada adab-adabnya.
Nah, tidak seperti sekuler dan liberal. Berpolitik kemauannya sendiri. Apa itu yang benar-benar bagi mereka, itu tidak bisa, tidak ada aturannya, tidak ada rambu-rambunya, tidak bisa terlepas dari agama. Tidak ada wilayah yang agama tidak boleh campur tangan. Itu sekuler tidak bisa begitu. Jadi bangun tidur sampai tidur kembali, semua tidak bisa dilepaskan dari aturan syariat agama. Jadi 24 jam kita tuh harus mentaati aturan syariat. Tidak bisa kita terlepas dari aturan syariat. Karena sebagai apa? Kodrat. Kodrat manusia itu diciptakan oleh yang menciptakan. Kita sebagai manusia diciptakan. Siapa yang menciptakan? Ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Itu menciptakan manusia punya aturan, punya undang-undang sendiri. Ini syariatnya. Berpolitik, hukum, ekonomi, pendidikan, itu ada aturannya. Tidak sebebas-bebasnya manusia berpikir itu dikatakan benar. Orang sekuler tidak mau, juga orang liberal tidak mau. Komunis begitu juga tambah tidak mau. Nah, itulah. Islam tidak ada. Islam liberal tidak ada. Islam sekuler tidak ada. Islam adalah ahli sunnah wal jamaah. Berpedoman kepada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah itu ada rambu-rambunya, ada aturan-aturannya. Sepertinya kalau sekuler dan liberal itu ada kapling-kapling. Ini kapling untuk agama, ini kapling untuk dunia. Urusan dunia saya yang memikirkan, urusan agama kamu yang memikirkan. Loh, jangan begitu, gak boleh. Sama saja. Urusan dunia juga urusan tokoh agama. Gitu. Nah, agama di situ ya juga ada peraturan-peraturan ekonomi, peraturan hukum, peraturan sains, fisika, kimia, metafisika, apa saja seperti astronomi, matematika, semua itu adalah ada. Manusia tidak bisa menerjemahkan sendiri. Karena apa? Pemikirannya terbatas, tidak mampu. Seperti manusia tidak mampu. Kalau suruh barang yang nyata saja tidak mampu. Seperti apa? Ini nyata, tidak mampu. Melihat di atas saja sudah bingung. Melihat bintang aja, berapa jumlahnya bintang? Tidak bisa memikirkan sekuler dan liberal. Tidak mampu. Terbuat dari apa bintang? Itu tahunya sudah, oh ada bintang. Tahunya ada bulan. Tahunya ada matahari. Oh berarti itu adalah hukum alam. Oh tidak bisa begitu. Ada yang menciptakan itu. Jadi terbatas pikirannya manusia. Cukup hanya melihat tok gitu. Oh bintang indah menyinari kalau malam hari. Itu hanya begitu tok. Itu pikiran liberal terbatas, dengan sekuler terbatas. Maksudnya ingin memisahkan dari ilmu agama, dari aturan-aturan agama, dari aturan-aturan negara. Jadi ciri-cirinya begitu. Ciri-cirinya sekuler sekarang itu apa? Mau memisahkan dari aturan agama dan negara. Itu memisahkan dia. Nah, itu jadi tidak bisa. Itu bisa nanti dilihat. Atau liberal itu yang mengadopsi dari barat banyak kebebas-bebasan atau seperti apa? Contoh-contohnya seperti yang dilakukan sekarang kelihatan aja, seperti merayakan hari Valentine, ulang tahun meriah sekali, meriah mengundang sana, mengundang sini. Itu liberal. Nah, itu contoh-contoh liberal itu begitu. Jadi berfoya-foya ala barat,
ala kebarat-baratan. Akhirnya apa? Di situ menimbulkan dosa nanti bisanya. Jadi bisa bercampur baur antara laki dan perempuan bebas, bebas-bebas. Nah, itu contoh-contoh liberal dan sekuler. Itulah namanya sekuler dan liberal. Dari bebas dari aturan agama, tidak mau terikat dengan aturan agama. Jadi berkehendak dia sendiri, dengan kelompoknya sendiri, dengan golongan sendiri. Jadi sekuler itu bukan dari agama Islam. Saya terangkan lagi, sekuler bukan dari agama Islam. Agama Islam itu punya aturan, punya undang-undang sendiri, namanya syariat. Hukum dan segalanya itu kita berpacu pada Al-Quran. Bila tidak ditemukan dalam Al-Quran, kita ditemukan dalam hadis. Kalau hadis tidak ditemukan dalam ke bidang ilmu, kita masuk ke ijma. Ijma tidak ditemukan kepada kias. Kalau sampai kias tidak ketemu, akhirnya musyawarah para ulama-ulama. Itu namanya ijtihad, mujahid. Oh, ketemu semua nanti mujahid. Jangan dikatakan orang mujahid itu hanya ngurusi agama, bukan. Yang ngurusi kehidupan manusia semua ini, kehidupan perputaran dunia ini. Entah itu ekonomi, entah itu hukum. Nah, itu para mujahid itu memikirkan program-programnya, memikirkan suatu kehidupan manusia, tatanan kehidupan manusia. Entah itu apa, hukum, itu para mujahid. Tidak bisa terlepas dari itu. Jangan dikatakan mujahid orang tidak bisa. Oh, sangat bisa. Itu adalah orang sudah paham. Mujahid adalah sudah paham masalah Al-Quran, masalah hadis, apal semua dia. Qiyas itu, ijma. Nah, kemudian para mujahid itulah. Kalau Islam kita harus berpacu pada alim ulama. Kita harus, kalau tidak bisa berpikir kita taklid. Kita harus mematuhi alim ulama, harus bertaklid. Nah, saya terangkan lagi lah, begitulah. Liberal dan sekuler itu adopsi dari barat, pemikiran manusia dikatakan seperti pemikiran dia itu benar sendiri. Jadi agama adalah suatu kungkungan, suatu banyak aturan. Nanti di situ dia tidak bisa bebas berpikir. Lah itu ciri-ciri sekuler dan liberal. Dari cukup sekian pembahasan saya. Bila ada kurang lebihnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.